Ada kembali di iNews Siang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, jelang malam pergantian tahun baru 2026, persiapan panggung hiburan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat hampir selesai. Tak hanya di kawasan Bundaran HI, pemerintah juga siapkan 8 panggung hiburan di sepanjang koridor Sudirman hingga Tamrin. Panggung utama di Bundaran HI akan menjadi pusat perayaan dengan menyuguhkan sejumlah hiburan seperti penampilan musisi tanah air, atraksi drone, dan video mapping. Tak hanya itu, sebanyak 8 panggung hiburan juga disediakan di sepanjang koridor Sudirman hingga Tamrin. Setiap panggung akan menyuguhkan hiburan musik, seni, dan pertunjukan budaya yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Nantinya, kawasan ini akan disterilkan dari kendaraan melalui pemberlakuan Car Free Night. Ini punya kita, kan artinya Jakarta, besok kegiatan kita harus kita kerjasama. Tentu kita harus satu, taati semua regulasi aturan, lalu lintas. Kita berharap nggak usah gunain naik mobil pribadi lah, karena MRT kita perintahkan sampai jam 2. Nah, jadi kan kenapa sampai jam 2? Karena kita tahu jam 12 selesai, minimal masyarakat akan bergerak pulang jam 1. Jadi MRT akan kita operasionalkan sampai jam 2 pagi. Kemudian yang lain tentu harus jaga keamanan kita sendiri, pribadi masing-masing. Walaupun alhamdulillah di sini juga kita sediakan. Cuman artinya jauh lebih baik acara ini akan jalan sukses kalau semua kita jaga. Untuk mengetahui situasi terkini pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan Ismalia di kawasan Bundaran HI Jakarta. Selamat siang Ismalia, seperti apa persiapan jelang malam tahun baru di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Ayah dan juga pemirsa. Tak terasa ini sudah mulai di penghujung akhir tahun 2025 dan besok sudah memasuki tahun 2026. Dan kalau ditanya persiapan seperti apa di Bundaran HI tempat kami melaporkan, saat ini bisa kami ceritakan untuk yang pertama yakni merupakan kondisi lalu lintas. Ayah, kalau untuk lalu lintas di siang hari ini masih terpantau ramai lancar, masih tidak ada penutupan karena nantinya memang di jalur ini atau di jalan ini akan diberlakukan Car Free Night yang akan mulai diberlakukan pada pukul 18.00 hingga pukul 2 pagi nantinya di jalan ini terutama di sepanjang jalan Sudirman ini akan ditutup dan disterilkan, diberlakukan Car Free Night pada pukul 18.00 seperti itu Ayah. Dan bisa dilihat juga di layar televisi Anda Ayah, untuk persiapan di malam tahun baru ini sudah dipersiapkan panggung di Bundaran HI dan saat ini sedang dilakukan cek sound untuk nantinya akan dipersiapkan untuk panggung musik di sini. Dan di sini juga bisa dilihat banyak teknisi-teknisi yang memastikan panggung tertata rapi Ayah dan juga pemirsa. Nantinya di sini di panggung Bundaran HI ini akan banyak artis dan juga para pemusik yang dicintai oleh para remaja-remaja di Indonesia, anak-anak muda di Indonesia. Nanti di sini akan meriah sekali. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang tahun baru yang identik dengan kembang api. Saat ini di tahun ini tidak ada perayaan kembang api, namun masyarakat tidak perlu khawatir karena nantinya akan ada atraksi drone yang akan memeriahkan malam pergantian tahun baru Ayah dan juga pemirsa. Dan selain di Bundaran HI, ini ada sekitar 8 panggung yang akan disiapkan. Jadi nanti kalau masyarakat tidak sempat atau tidak sampai ke Bundaran HI, ini ada beberapa panggung, ada sekitar 8 panggung, salah satunya ada di Monas hingga Kota Tua. Dan masyarakat dihimbau untuk menggunakan moda transportasi umum supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan di tempat-tempat keramaian karena memang moda transportasi umum ini juga beroperasi hingga pukul 2 pagi. Sekian, kembali ke Anda Ayah. Baik, Ismalia, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Bundaran HI. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sambut tahun baru 2026, sejumlah transportasi mulai dari Transjakarta, MRT hingga LRT Jakarta terapkan tarif Rp1. Kebijakan ini disambut antusias oleh masyarakat termasuk pendatang dari luar Jakarta. Sejumlah warga sambut kebijakan Pemprov DKI Jakarta di momen libur akhir tahun yang menerapkan tarif Rp1 untuk Transjakarta, MRT hingga LRT Jakarta. Tak hanya dinikmati warga Jakarta, hal ini juga dinikmati wisatawan yang berkunjung dari luar kota. Tarif Rp1 ini berlaku hari ini hingga besok pukul 2 dini hari.
Dengan kesempatan ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga mengimbau warga yang ingin menghadiri acara malam pergantian tahun baru dari Bundaran HI dan sekitarnya agar menggunakan transportasi umum. Surprise juga tadi pas mau ini kan, tadi kan saya mau top up, satu kartu masih ada satu lagi kosong. Hari ini cuma satu katanya, Rp1. Termasuk MRT, termasuk Transjakarta, ya udah seru ya kita langsung. Malam bebas kendaraan di malam pergantian tahun akan diberlakukan mulai pukul 6 sore nanti pemirsa di Jalan Jenderal Sudirman dan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Masyarakat diimbau memanfaatkan transportasi publik MRT jika akan merayakan tahun baru di lokasi ini. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan sekitar 2.000 petugas gabungan yang akan mengamankan perayaan malam pergantian tahun di beberapa lokasi di Jakarta. Antisipasi jika terjadi hambatan arus lalu lintas di titik-titik yang menjadi pusat perayaan seperti di Jalan Jenderal Sudirman dan MH Tamrin menjadi perhatian. Di kedua jalan protokol ini, Pemprov Jakarta akan memberlakukan malam bebas kendaraan bermotor yang dimulai pada pukul 6 sore tanggal 31 Desember 2025 hingga pukul 2 dini hari tanggal 1 Januari 2026. Hanya ambulans dan mobil pemadam kebakaran yang diizinkan melintas sementara Transjakarta tidak beroperasi. Mengingat pukul 18.00 ini jalan sudah ditutup, masyarakat bisa menggunakan transportasi umum MRT. Ya, ini sampai dengan pukul 18, lewat dari 18.00 menuju ke Sudirman. Kemudian kantong-kantong parkir yang ada beberapa kantong parkir yang bisa digunakan, seperti di Jalan Sudirman itu ada di GBK, kemudian juga di sekitaran Monas, ada IRKI, kemudian beberapa titik lain yang memang bisa digunakan ataupun lazim digunakan pada saat masyarakat melaksanakan Car Free Day. Selain di Jalan Jenderal Sudirman dan MH Tamrin, malam pergantian tahun juga akan digelar di kawasan Ancol dan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, dan Kota Tua, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara pada malam pergantian tahun Jakarta akan steril dari kendaraan pribadi. Dinas Perhubungan telah menyiapkan rute alternatif dan kantong-kantong parkir. Bila Anda berencana merayakan tahun baru dengan keliling pusat kota Jakarta, maka sebaiknya rencana ini dipertimbangkan. Karena Dinas Perhubungan akan mensterilkan sejumlah ruas jalan utama dan mengalihkan arus lalu lintas. Penutupan jalan akan dimulai pada tanggal 31 Desember sejak pukul 18.00 hingga tanggal 1 Januari dini hari. Penutupan mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, MH Tamrin hingga Bundaran Hotel Indonesia dan sekitarnya. Pemerintah mengimbau agar warga memanfaatkan transportasi umum. Namun bila membawa kendaraan pribadi bisa melewati jalur alternatif yang telah ditentukan. Di antaranya melintasi Jalan Galunggung, Jalan Tendean, hingga Dukuh Atas dan juga Kampung Melayu. Selain itu sejumlah kantong-kantong parkir juga disiapkan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Antara lain parkiran Plaza Indonesia, Grand Indonesia, hingga area Irti Monas. Penutupan jalan dilakukan untuk memberi ruang bagi pejalan kaki, panggung hiburan pada malam tahun baru di Jakarta. Meskipun tanpa pertunjukan kembang api, malam tahun baru tetap dimeriahkan dengan 8 panggung hiburan. Tim Liputan iNews. Pemirsa, kawasan Malioboro mulai dipadati wisatawan dari berbagai daerah pada Rabu pagi. Diprediksi Malioboro akan menjadi pusat keramaian masyarakat dan wisatawan yang merayakan malam pergantian tahun. Geliat wisatawan mulai terlihat di kawasan Malioboro pada Rabu pagi. Pagi tadi, pemirsa, Jalan Malioboro kembali dibuka untuk umum dan pagar pembatas jalan dengan jalur pedestrian telah dibongkar. Sebelumnya, pagar pembatas itu dipasang di sepanjang Jalan Malioboro pada Selasa malam untuk antisipasi keamanan pejalan kaki pada malam perayaan Tahun Baru nanti. Sementara saat malam perayaan Tahun Baru nanti, titik 0 km Yogyakarta juga diprediksi akan dipadati pengunjung. Tidak hanya di Yogyakarta, sejumlah wisatawan juga mulai berdatangan ke Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan.
Meski Pemkot Makassar meniadakan pesta kembang api, namun Pantai Losari Makassar tetap menjadi destinasi favorit pengunjung untuk menantikan pergantian tahun. Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, petugas sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas menuju Pantai Losari dan akan berlaku mulai sore petang. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Gali Wisma di titik 0 km Yogyakarta dan ada rekan Leo Muhammad Nur di Pantai Losari Makassar. Ya, kita akan ke rekan Gali terlebih dahulu. Gali, seperti apa keramaian pengunjung jelang malam tahun baru di sana? Baik, terima kasih Aya dan juga pemirsa. Siang hari ini saya mengabarkan langsung di kawasan titik 0 km kota Yogyakarta. Ya, memang menjelang atau menyambut malam pergantian tahun 2026 malam nanti di kawasan Malioboro atau titik 0 ini masih terus ramai ya, didatangi oleh para wisatawan. Saya memantau dari pagi tadi di kawasan titik 0 ini banyak sekali wisatawan mulai berdatangan di area titik 0 ini. Memang Jalan Malioboro hingga titik 0 ini di mana ujung selatan Malioboro adalah di kawasan titik 0 ini diprediksi akan menjadi keramaian pada malam pergantian tahun nanti. Dan memang untuk menyambut malam pergantian tahun nanti, pemerintah Kota Yogyakarta tidak akan menyelenggarakan atau mengadakan panggung besar itu untuk hiburan. Hanya saja nanti ada beberapa titik dari Tugu Palputih hingga 0 km ini disediakan panggung hiburan biasa yang memang yang sudah berjalan seperti menyambut liburan seperti biasa. Ada sekitar 7 panggung hiburan kecil yang telah disediakan di area titik Tugu Palputih hingga 0 km ini. Dan tidak ada juga untuk pesta kembang api juga tidak ditiadakan. Dan terkait itu juga malam pergantian tahun nanti pagar pembatas jalan yang memang biasanya di tahun sebelumnya dipasang di sepanjang jalan Malioboro juga siang hari ini telah dicopot kembali setelah sebelumnya semalam sempat dipasang. Pagar ini memang bertujuan untuk memberi akses pembatas bagi aparat keamanan maupun juga wisatawan, sehingga bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas aparat keamanan maupun petugas kesehatan mudah untuk mengevakuasi. Seperti itu, Aya. Baik, kita ke selanjutnya ke rekan Leo. Leo, meskipun tidak ada perayaan kembang api untuk malam pergantian tahun, apakah keramaian masih terjadi di Pantai Losari? Ya, meskipun pemerintah Kota Makassar meniadakan perayaan di pesta kembang api di kawasan Pantai Losari Makassar, namun demikian geliat kunjungan wisatawan untuk menikmati malam pergantian tahun di Anjungan Pantai Losari Makassar dipastikan tetap akan berdatangan, mengingat ini adalah salah satu destinasi yang favorit tiap tahunnya. Selain itu, pemerintah Kota Makassar sendiri rencananya akan mengadakan zikir untuk merayakan sebagai bentuk doa bersama untuk bencana di Sumatera. Selain itu, guna mengantisipasi kepadatan pengunjung ke Anjungan Pantai Losari Makassar ini, Polrestabes Makassar telah menyediakan 1.200 personil untuk bertugas di sejumlah titik-titik kepadatan arus lalu lintas. Selain itu juga ditempatkan personil yang akan bertugas di kawasan Anjungan Pantai Losari Makassar ini. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan dari Pantai Losari. Baik, Leo, apakah wisatawan yang datang ini berasal dari Makassar saja atau juga ada dari luar kota? Ya, dipastikan akan berdatangan dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan sendiri, mengingat hari ini Pantai Losari sendiri ini menjadi lokasi favorit tiap tahunnya. Dan wilayah-wilayah berdekatan dengan Kota Makassar seperti Maros, Kabupaten Goa, warga akan berdatangan di Pantai Losari Makassar ini. Baik.
Kita akan nantikan ya seperti apa perayaan pergantian tahun di Losari. Kalau begitu terima kasih rekan Leo, dan sebelumnya ada rekan Kali di Yogyakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Wisatawan dari berbagai daerah terus membadati kawasan wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Wisatawan mengajak keluarga menikmati momen pergantian tahun di tepi laut. Pantai Pangandaran semakin ramai pengunjung dari berbagai daerah. Selain nyaman dan menyenangkan, wisatawan ini sengaja berlibur ke Pantai Pangandaran sambil menunggu malam tahun baru. Pengunjung terutama anak-anak bisa bermain air dan pasir di pinggir pantai. Meski demikian, petugas pantai mengimbau wisatawan tetap waspada menjaga anak-anak dan mematuhi aturan demi keselamatan. Momen libur panjang Natal dan Tahun Baru, pemirsa, objek wisata Gembira Loka Zoo Yogyakarta diserbu wisatawan dari berbagai daerah. Selama musim libur, pengunjung Gembira Loka tembus 10.000 orang per hari. Libur panjang akhir tahun, objek wisata Gembira Loka Zoo di Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan. Beragam zona satwa favorit, diantaranya zona reptil, primata, hingga gajah menjadi favorit pengunjung di Gembira Loka Zoo. Berdasarkan data pengelola, jumlah kunjungan pada hari Selasa tembus di angka hampir 11.000 pengunjung, dengan didominasi wisatawan keluarga yang datang dari berbagai daerah di luar Yogyakarta. Pengunjung juga bisa menikmati transportasi dalam area seperti kereta keliling dan kapal katamaran. Rangka liburan Natal sama dan barang tersebut Jogja itu kan terkenal sama wisata dan makanannya ya, kuliner, jadi kita bisa dapat semuanya itu dalam satu kota. Manajemen Gembira Loka menyebutkan bahwa tren peningkatan pengunjung sudah mulai terasa sejak awal libur tanggal 25 Desember lalu. Selama libur Nataru tercatat 10.000 lebih wisatawan perharinya datang ke Gembira Loka Zoo. Angka ini melonjak drastis jika dibandingkan dengan libur weekend yang rata-rata di kisaran 3.000 hingga 4.000 pengunjung. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan.